Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarul Amri, mahasiswa aktif Universitas Riau pada jurusan Ilmu Komunikasi, mengambil konsentrasi Public Relation. Baiklah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang tips menjadi MC non formal. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, tentu kita harus tahu apa sih pengertian atau yang dimaksud dengan MC non formal tadi ini. Nah, MC non formal adalah MC yang dibawakan dengan tata gaya atau pengolahan kata yang sederhana dan tidak baku. Nah, biasanya MC non formal ini biasa dibawakan pada acara konser, ulang tahun, atau acara-acara non formal lainnya. Dan gaya bahasanya ini pun tidak baku atau tidak terlalu monoton. Nah, tips yang pertama untuk menjadi MC non formal adalah hadir di venue lebih awal. Nah, teman-teman di sini dianjurkan untuk datang ke venue lebih awal karena di situ kita akan melihat di mana sih lokasinya. Jadi kita bisa menyesuaikan gaya pembawaan MC kita dan ini menyesuaikan dengan tempat. Misalnya tempatnya di gedung kah, atau di lapangan, atau di rumah, atau di mana. Nah, jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan gaya bahasa kita atau gaya pembawaan kita dengan tempat yang disediakan. Kemudian yang kedua adalah percaya diri. Nah, ingat ya teman-teman, karena MC ini tadi sama dengan kita ini menjadi bahan lihat atau bahan tujuan dari audiens untuk dilihat penampilan kita, gaya pembawaan kita, atau gaya bicara kita. Jadi dalam hati seorang MC ini harus ditanamkan namanya sikap percaya diri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kenali audiensnya atau kenali pesertanya. Nah, teman-teman di sini harus dituntut untuk bisa mengenali audiensnya atau pesertanya. Misalnya nih, pesertanya terdiri dari anak-anak pada acara ulang tahun. Nah, tentu kita harus bisa berbaur dan mengenali mereka. Misalnya, hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Kemudian tadi kesini dengan siapa, diantar siapa, nah gitu. Kemudian nggak mungkin sih kalau seandainya acaranya tadi itu dihadiri atau undangannya tadi itu dihadiri oleh bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja-remaja, dibawakan dengan gaya pembawaan seperti anak-anak kan tidak cocok. Nah, begitulah teman-teman. Kemudian yang keempat, gunakan busana yang nyentrik atau menarik. Nah, di sini nih seorang MC harus dituntut bisa berpenampilan yang menarik karena kita menjadi pusat perhatian daripada para peserta. Karena bagaimanapun penampilan adalah salah satu kunci suksesan dalam menjalankan sebuah MC. Nah, kemudian yang kelima yaitu menggunakan intonasi semenarik mungkin. Nah, jadi kita di sini nih dituntut menggunakan bahasa yang menarik dan kita bebas berkata apa dalam ruang lingkup selagi masih sopan ya. Nah, supaya apa? Supaya audiens tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan dan mereka mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian tips yang keenam yaitu membawa cue card berisi poin-poin penting. Nah, cue card di sini nih maksudnya biasanya ada sih, ada tuh kita misalnya melihat atau pernah melihat lah ya kan, seorang MC itu membawa sebuah kartu atau kertas yang berisi poin-poin penting gitu. Misalnya itu biasanya di depannya tuh ada logo tentang acara tersebut atau instansi yang mengadakan acara tersebut. Nah, bedanya dengan MC formal dan semi formal, pada MC non formal ini berisi tentang poin-poin pentingnya saja. Kalau seandainya MC formal dan semi formal itu biasanya semua prosedur atau semua kata-kata yang akan diucapkan akan dituliskan di dalam cue card tersebut. Nah, jadi di sini nih kita dituntut untuk lebih kreatif dalam mengolah kata-kata dan pemilihan bahasa yang tepat. Kemudian tips yang ketujuh yaitu kita ceria dan break the ice. Nah, ceria yang dimaksud di sini adalah kita mampu mencairkan suasana. Jangan pula nanti seandainya kita lagi galau atau kita lagi sedih atau kita lagi marah disuruh jadi MC. Nah, itu saya pastikan bakal kacau tuh acara MC-nya atau acara yang diadakan. Jadi
seorang MC itu harus mempunyai jiwa yang ceria. Jadi apapun tanggapan audiens tadi itu, bodoh lah itu, bodoh amat lah. Yang penting kita bisa tampil ceria dan tampil impresif untuk mensukseskan acara tersebut. Kemudian break the ice yang dimaksud di sini adalah kita mampu mencairkan suasana, misalnya untuk menghilangkan bosan di hati para audiens. Kita bisa mengajak para audiens untuk bermain teka-teki. Jadi pada saat acara tersebut kira-kira akan membosankan atau sudah membosankan, jadi kita harus ada inisiatif untuk mencairkan suasana tersebut dengan cara ya seperti tadi bermain tebak-tebakan atau bermain game yang bersifat membangun semangat para audiens. Kemudian yang kedelapan yaitu libatkan audiens atau interaktif. Nah, supaya acara tadi tidak bosan, jadi kita tuh harus bisa mengajak atau membawa audiens tadi itu supaya bisa menyatu dengan acara kita. Jadi misalnya ada yang tiba-tiba diam atau ada yang tiba-tiba yang bengong gitu kan, ayo kita ajak, tadi bagaimana acaranya, gimana pendapat anda, atau coba bisa nggak kamu kasih contoh gimana sih gini ya gitu. Jadi kita tuh harus bisa bersifat interaktif atau bersifat mengajak ya kan kepada audiens. Kemudian yang ke-9 yaitu kita harus lucu dan unik. Nah, ini nih poin pentingnya dalam acara MC non formal. Jadi kita itu bukan dimaksud lucu ini bukan dimaksud dengan stand up komedi ya. Jadi yang dimaksud dengan lucu dan unik ini kita tuh harus mempunyai ciri khas atau kesan yang ditinggalkan setelah kita membawakan acara tersebut. Jadi seandainya selesai acara nih, mereka para audiens bisa mengenal kita. Wah, tadi MC-nya keren ya. Gaya bahasa yang dibawakan cukup keren, bisa dipahami dengan mudah dan asik sih orangnya. Jadi kan di kemudian hari kita nih bisa bakal dikenal orang banyak dan mungkin kalau memang rezeki bisa jadi pundi-pundi rezeki untuk kita ya kan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10 memanfaatkan semua momen yang ada di panggung. Nah, jadi misalnya terjadi krik-krik atau garing ya kan di acara kita ini, kita harus lebih impresif dan lebih kreatif untuk segera mengambil tindakan bagaimana acara kita tadi ini supaya tidak garing. Nah, seperti acara Break the Ice tadi, kita harus bisa mengajak para audiens misalnya bermain game atau bermain tebak-tebakan yang bersifat membangun. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih memahami dengan apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, selesailah pembahasan kita pada video kali ini. Untuk itu jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe di channel YouTube kita ini supaya di kemudian hari channel kita ini bisa memberikan berbagai tips dan manfaat seputar tentang MC di dunia public speaking. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan.